Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Mataram dari kelompok 3 kelas 5D yang beranggotakan saya Ginanda Azara Faarni NIM E1E019131 dan teman saya Ika Hikmatul Umi dengan NIM E1E019152. Saya Budai Farasya dengan NIM E1E019129. Saya sendiri Puan Maharani dengan NIM E1E091125. Jadi di sini kami akan melakukan praktikum bagaimana proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kelas 6 dengan KD 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk KD 4.8 membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini akan dijelaskan oleh teman saya Ika Hikmatul Umi. Oke, untuk alat dan bahan pada praktikum proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari ini ada 3. Yang pertama, bola kecil, yang kedua bola besar, dan 1 buah senter. Bola kecil di sini sebagai bulan, bola besar di sini sebagai bumi, dan senter sebagai matahari. Untuk proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari akan dijelaskan oleh teman saya Budai Farasya dan Puan Maharani pada video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan ini biasanya terjadi 2,5 tahun sekali, dan ketika dia terjadi itu hanya beberapa jam saja. Gerhana bulan jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerhana bulan total, di mana posisinya matahari, bumi, dan bulan itu berada satu garis lurus, sehingga bulan itu berada di daerah puncak. Kemudian gerhana bulan yang kedua ada gerhana bulan sebagian, di mana bulan tertutup, sebagian daerah bulan tertutup oleh bumi, sehingga cahaya matahari yang sampai ke bulan itu hanya setengahnya saja. Jadi bulan hanya tertutup sebagian, dan sebagian daerahnya lagi itu berada di daerah penumbra. Kemudian yang ketiga, gerhana bulan penumbra, di mana posisi bulan itu berada di daerah penumbra, sehingga bulan terlihat dengan warna yang suram. Selanjutnya, proses terjadinya gerhana matahari akan dijelaskan oleh teman saya di video berikut. Baiklah, di sini saya Puan Maharani akan menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Hal ini yang menyebabkan tertutupnya sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan matahari, namun cahaya bulan mampu menutupi cahaya matahari dari bumi. Meskipun bulan berukuran lebih kecil dari matahari, namun cahaya bulan dapat menutupi cahaya matahari dari bumi. Hal ini yang terjadi karena bulan itu berada lebih dekat jaraknya dengan bumi dibandingkan jarak antara matahari ke bumi. Pada saat terjadinya proses gerhana matahari ini, di mana ada di suatu titik atau tempat tertentu di bagian bumi itu akan gelap karena bulan yang halangi. Nah, bagian gelap inilah yang disebut dengan umbra. Kemudian ada bagian di samping umbra disebut sebagai penumbra. Fenomena gerhana matahari ini terjadi sangat langka karena fenomena gerhana matahari bisa terjadi setiap 18 bulan sekali di suatu tempat atau negara tertentu. Namun gerhana matahari bisa terjadi di seluruh dunia dengan kisaran waktu 360 tahun sampai dengan 410 tahun. Untuk menyaksikan atau melihat fenomena terjadinya gerhana matahari, kita tidak boleh menggunakan mata telanjang.
Namun ada khusus kacamata yang dibuat untuk menyaksikan gerhana matahari itu sendiri. Jadi tunggu 18 bulan sekali ya untuk menyaksikan gerhana matahari itu. Sekian penjelasan dan proses praktikum mengenai proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.